Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Masih bersama saya dan Bang Hotman, dan narasumber kita juga, dan pastinya juga ada Bang Fahri di sini ya, Bang Hotman? Ya, kasus jering di Bali Pak Fahri. Pak Fahri Hamzah ini terkenal sangat vokal. Sering mengkritik. Tapi kok sampai hari ini belum masuk bui Anda itu. Bahkan dapat piagam penghargaan kemarin. Gimana pandangan Anda terhadap pasal 28 ayat 2 yang diterapkan terhadap jering? Setuju atau tidak? Ya, saya kalau melihat perdebatannya sudah kayak gini, udah sumir sudah ini. Ya. Laporan dan kemudian proses ini udah jadi sumir lah. Sehingga saya sebenarnya nggak melihat masalah hukumnya lagi. Jadi ini ada masalah lain di luar itu. Ada kemungkinan orang-orang yang berkepentingan saudara Jering itu di penjara, yang bermain di belakang layar, itu yang lebih mungkin. Maksudnya dari mana? Dari pusat atau dari Bali? Dari manapun, itu kan tinggal angkat telepon itu. Jadi itu lebih cenderung lihatnya begitu. Saya kalau kasusnya kayak begini juga, saya nganggap institusi tidak relevan mengadu atas pencemaran nama baik. Apalagi pencemaran nama baik itu adu domba antar golongan Anda tidak melihat. Alamatnya individu, apalagi sara. Sara itu primordial, sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ya. Agama, suku itu kita dan bawa golongan. sejak lahir, itu dia. Kalau ini kan institusi, memang institusi bisa berbuat salah, Pak. Apalagi institusinya besar, masa kesalahan di Bali harus ditanggung oleh yang pusat. Bagaimana kalau di tempat lain kemudian nggak setuju karena perbedaan perilaku antara institusi, apalagi institusi negara. Jadi saya ingin menilai dua hal. Pertama, ini udah bukan persoalan hukum lagi. Nggak boleh dong negara mau mengambil contoh dengan mengorbankan warga negara. Negara itu kalau mau memberikan contoh kepada rakyat, dia harus menjurubicarai pikiran-pikiran itu kepada rakyat supaya orang lebih paham. Jadi ID sebenarnya kalau ada yang menyerang, jurubicaranya keluar. Dia jelaskan kepada masyarakat, enggak begitu caranya, begini posisi ID secara institusi, begini kami bekerja dengan WHO, begini kami berkoordinasi. Luaslah pemahaman publik, bukan orang kemudian kena sentimental dan sebagainya. Benar tadi itu, istri saya dokter, saya tahu bagaimana mereka bekerja. Tapi bukan karena alasan itu lalu kemudian ingin menjerakan orang. Freedom of speech di dalam negara demokrasi harus dilindungi oleh negara supaya ada fasilitasi antara warga negara menggunakan mulutnya di dalam bertukar pikiran. Tapi ini kan darurat corona, bahkan dalam Perpu, dalam Kepres sudah disebutkan bahwa ini bencana nasional. Apakah itu bisa diangkat kekecualian demi menyelamatkan publik? Dulu itu, Pak Hotman, yang diawasi itu hanya mulut. Ya. Dan satu orang punya satu mulut. Ya. Sekarang apakah negara sanggup mengontrol jari? Karena yang dikatakan itu dan jarinya itu kadang-kadang dua-duanya main. Ya. Hitung saja, dikali aja 10 jari. Kalau ada orang ngetik pakai kakinya, tambah banyak itu yang harus ngomong. Yang harus diawasi. Tidak begitu caranya. Negara itu diongkosi oleh APBN, ada juru bicaranya. Untuk menjelaskan kepada masyarakat, pertentangan itu adalah menjadi kewajiban negara. Apalagi ID. ID kan bekerja sama dengan negara. Duduk dia di di kantor Satgas nih. Kami kasih waktu, kami mau menjelaskan posisi ID kepada masyarakat. ID akan dapat nama baik. Termasuk tadi beliau sampaikan itu bahwa teman-teman kita dokter, perawat itu kerja 24 jam. Terancam setiap hari nyawanya supaya orang itu menghormati dokter. Tapi dokter kan individu, Pak. Kalau ID kan sebagai institusi tidak boleh baper begitu karena dia mewakili banyak orang. Jangan-jangan ada juga dokter ini, anggota ID ini yang gembira dengan jering itu. Karena dengan cara itu dia membuka banyak hal yang merupakan aspirasi dokter juga. Bapak kan paling vokal. Bapak kan ada partai politik di belakang. Sehingga belum ada yang berani melapor polisi, Pak, atas pendapat Bapak. Dulu saya, Pak, anggota DPR, Pak. Ada kekebalan. Sekarang saya tetap bicara, tapi mesti agak hati-hati sedikit. Oh, begitu. Itulah sebabnya sebenarnya. Ini saya, Bang Hotman bertanya tentang saya kan. Saya ini kan, Abang bilang tadi vokal. Tapi kemudian oleh Presiden kemarin diberikan penghargaan dan Presiden mengambil kesempatan tanya saya, Pak boleh nggak kita konferensi pers bareng? Saya bilang silakan Pak. Kita konferensi pers dan di situ Presiden mengatakan kita harus menghormati perbedaan pendapat. Menghormati perbedaan pendapat.
perbedaan pendapat bukanlah permusuhan, bukan alasan untuk saling meniadakan. Harusnya ini aparat-aparat di bawah ini menyesuaikan diri dengan pernyataan presiden. Hukum kan mesti jelas, tertulisnya harus jelas, maknanya harus jelas, definisinya harus jelas. Ini menjadi nggak jelas definisinya. Beliau ini kalau saya dengar tonnya tadi, nggak rela juga itu, masa gara-gara begitu ID diseret-seret, nama baiknya ID rusak. Pak Nasir, tadi Pak Fahri Hamzah sudah mengatakan, Bapak sendiri setuju nggak dengan Pak Fahri Hamzah bahwa memang ini tidak sepantasnya diterapkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, karena tidak mempertentangkan rasa kebencian antar golongan atau ras. Sebagai orang yang juga belajar hukum, Pak, saya tahu persis bahwa pasal 28 ayat 3 apalagi itu tidak ayat 2 tidak harus ada di sini. Itu pertama. Ya. Yang kedua, saya juga yakin, yakinnya bahwa ID Bali tidak melaporkan pasal ini. Pak, maksudnya waktu laporan polisi di bagian Iya, laporan polisi, iya. Wah, Nah, ini asal suatu Bapak tahu. pernyataan yang sangat berani nih. Oh iya, Ya, asal Bapak tahu, ketika orang datang untuk laporan polisi. membuat laporan polisi model B, Ya, itu polisi yang menerima itu yang junior-junior. enggak juga, Pak. Di situ juga ada senior. Itu ada ada satu tahap yang disebut dengan konsultasi dan konseling. Benar. Dan disitulah kemudian polisi ini melihat apakah ada pidana atau tidak di sana. Atau yang dilaporkan itu apa gitu. Ya, Ya. sekaligus kalau ada pidana, penentuan pasal dilakukan di situ. Ya. Itu pertama. Yang kedua, biasanya pasal itu, ID itu kalau datang, tentu dia juga ada orang hukum yang mengerti, yang Ya. sama-sama dengan dia. Yang ketiga, Pak, yang saya ingin sampaikan, tadi saya minta waktu pada Bapak untuk menyampaikan ini. Bahwa saya tetap beranggapan dari ilmu yang saya pelajari, ini berlebihan. Ya. Upaya paksa yang dilakukan dengan penahanan ini berlebihan. Saya juga sangat yakin bahwa ID ini, Pak, mereka punya perasaan. Mereka punya hati nurani. Mereka tidak ingin membuat orang sensoro. Itu dulu, Pak. Mungkin dia hanya berharap bisa membuat orang jerah dengan panggilan berulang kali. Periksa pagi, Bapak tahu kan? Periksa pagi, malam baru pulang. Itu orang udah gemetaran, Pak. Lututnya hilang. Sehingga menurut saya, Pak, ini sikap berlebihan. Ini bukan tuduhan. Menurut keyakinan ya, keyakinan pribadi bisa benar atau tidak. Pada saat awal laporan di polisi, Anda menduga bahwa yang dilaporkan adalah pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Menurut analisa Anda pasal 28 ayat 2 pasal karet ini masuk, menurut analisa Anda kok bisa ada? Keyakinan loh, bukan tuduhan. Iya, begini, Aja. Pak. Kalau ilmu itu, Pak, saya tidak setinggi Pak Fahri ini. Saya kan baru belajar sama dia. Saya mau bacakan dulu biar rakyat tahu pasal 28 itu apa isinya ya. Biar lebih jelas. Kalau ya. Bapak susah saya bacakan, saya punya di sini. Oh, Pak, bacakan dulu Pak. Bacakan dulu. Benar nggak pasal itu, Pak? Bacakan dulu. 8 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata kuncinya berdasarkan ya. Suku, agama, ras, dan golongan. Sedangkan ini cuma dibilang kacung. Jadi tidak ada suku, tidak ada memperadukan agama, Lagi tidak pula ada. kan kacung itu bagus, Pak. Saya tidak tersinggung, Pak. Kalau saya tidak sangat tersinggung sih iya, tapi saya hanya kecewa. Kalau saya sekalipun benar dibilang kacung itu, menurut Pak Nasir, maksimumnya kena pencemaran nama baik. Kalaupun itu benar pencemaran ya. Iya, kalau yaitu benar itu 27 ayat 3. pencemaran, iya. Tapi mempertentangkan permusuhan, kebencian antar golongan Tidak cocok. jauh dari nggak cocok ya. Tidak cocok. Tidak Nggak cocok banget. Tidak Kalau cocok. saya, Pak. Pemilihan pasal, Pak, izin. Pemilihan pasal, Pak. Kita sedang berbicara pemilihan pasal pidana. Ya. Tidak cocok. Pak Kalau Fahri, saya, Pak, kepentingan negara, ya, hukum dalam hal ini, untuk melindungi kebebasan orang-orang seperti Jering itu berpendapat, Ya. mengkritik lembaga negara, mengkritik institusi, mengkritik profesi, itu jauh kita perlukan dari kepentingan kita untuk ngurung dia. Nggak ada gunanya ngurung dia itu. tapi ada Negara harus ketakutan, ambil manfaat, Pak. takutnya begini, takutnya masyarakat diduga takut terpengaruh gitu loh, sehingga
tidak mau pakai masker, tidak mau dites, gimana itu? Tidak ada, dia kan tidak mendorong orang tidak pakai masker, Pak. Tapi ada tadi ada itu yang demo gimana? Tahan dulu Mas, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi nih, makin panas, jadi pokoknya stay tune di Hot Room.